Sobat Ngasih, ketemu lagi bersama saya Rasya di program Ngosak Ngasih Ngobrol Asik. Kita bakal bahas berita dengan gaya warung kopi tapi isinya tetap bergizi. Tempat di mana tawa itu bukan cuma hiburan, tapi juga pelampiasan dari kenyataan. Karena kita semua tahu, kesejahteraan itu kadang cuma tema seminar dan keadilan sosial masih numpang di anak-anak. Dan pagi ini kita akan bawa tema yang bisa bikin aktivis mewek. Pengurus Ormawa stres dan mahasiswa nanya, ini negara hemat atau emang gak mau rungkang? Inilah tema kita hari ini, Ormawa krisis, aktivis nangis. Nah, dengar-dengar pemerintah bilang kita efisiensi anggaran demi kestabilan siswa. Tapi aktivitas UKM jadi tersengal-sengal. Menurut Kompas, pemerintahan menerbitkan instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran negara hingga 306,7 triliun. Tapi dampaknya banyak lembaga yang harus memangkas anggaran, termasuk untuk pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan. Yang katanya buat jaga-jaga defisit, tapi yang defisit justru semangat Ormawa bukan khas negara. Dana kegiatan kampus dipotong, beasiswa kuliah ditebas, anggaran BOPTN dipangkas, dan yang masih maksimal tuntutan skripsi dan deadline dosen. UKM atau unit kegiatan mahasiswa mulai berubah fungsi. Yang tadinya unit kegiatan sekarang jadi unit keheningan. Gak ada tuh yang namanya kegiatan, gak ada dana, tapi tetap dituntut untuk aktif di laporan. Selanjutnya, pemangkasan dana KIP kuliah dan BOPTN di 2025 berdampak langsung pada kemampuan kampus untuk membiayai kegiatan mahasiswa. Banyak kampus yang harus menunda program pembinaan, lomba dan organisasi kemahasiswaan menunggak jurnal faktual. Di satu sisi juga negara mau hemat, tapi di sisi lain mahasiswa juga mau semangat. Gimana kita bisa cetak pemimpin di masa depan kalau ruang bertumbuhnya aja dibatasi atas nama penghematan? Akhirnya banyak Ormawa yang ngeluarin ide. Gimana kalau kita rapat di teras Masjid Agung? Biar hemat sekalian dapat pahalanya. Oke, efisiensi itu baik. Tapi kalau sampai mimpi mahasiswa dipretelin, yang terjadi nanti bukan penghematan, tapi kehilangan potensi. Nah, itu dia, katanya efisiensi, tapi kok mahasiswa yang malah kena rugi? Dana dipangkas, kegiatan dibekukan, tapi kita tetap disuruh aktif, kritis, dan berprestasi. Mungkin nanti ada slogan baru, kampus hemat, mahasiswa hebat, walaupun enggak diberi tempat. Nah, soal efisiensi anggaran ini, mari kita saksikan tanggapan beberapa mahasiswa terkait pemotongan anggaran yang terjadi di kampus. Perkenalkan, nama saya Nabila Hernisa, saya mahasiswa sini dari FDKOM semester 6, semester 6, terus juga ikut organisasi LTKD NKTV. Gimana tanggapan kakak soal efisiensi anggaran yang ada di UIN? Apakah terkena dampak dari kakak sendiri? Oh iya sih, tentu ada sih sedikit dampak dari efisiensi ini ke organisasi kita. Apalagi kan organisasi ini kan bergerak dalam bidang produksi ya. Nah, otomatis kalau produksi itu bakal terus-menerus buat ngeproduksiin informasi-informasi yang ada. Apalagi di Sabtu Minggu itu weekend, banyak banget nih informasi yang harus disebarluaskan. Cuman berdampak kepada kita itu, jadi di weekend itu Sabtu Minggu kita nggak boleh ada tag di sini, di UIN ini. Jadi kalau misalnya untuk ada produksi nanti dialihin ke weekday gitu. Saya Miftah dari jurusan jurnalistik. Tanggapan lu gimana sih sama efisiensi anggaran yang ada di UIN ini? Ya mungkin kalau ngerasain dampaknya atau enggak mungkin kayak yang awal-awal ya, karena kan baru dinyatakan efisiensi itu sekitar ya belum lama ini mungkin kali ya. Dirasa itu di Jumatnya itu harus online gitu. Sedangkan kelasan gue ini matkulnya itu full di hari Jumat. Jadi kayak aneh aja gitu. Harusnya matkul penuh tapi masuk ini malah disuruh online gitu. Tapi sekarang sih udah nggak diberlakukan lagi ya, dengar-dengar sih kayak gitu. Soalnya gue juga udah masuk di hari Jumat gue masuk kuliah. Menurut lo ada nggak sih dampak buat Ormawa atau UKM yang ada di UIN ini?
Ya pasti ada sih, apalagi kan kayak yang masih aktif-aktif nih kayak mahasiswa semester bawah lah ya, karena gue kan semester 6, jadi nggak begitu udah nggak ngerasain lagi lah aktif-aktif di kampus gitu. Apalagi kan hari Jumat disuruh online, semua disuruh tutup gitulah paling. Saya Yaritza atau Caca dari RDKFM, Bang. Ngerasain gak sih dampak dari efisiensi anggaran yang ada di UIN dan gimana tanggapannya? Kalau soal ngerasain sebagai RDKFM kayak penggunaan fasilitas studio itu ngerasa banget. Kayak contohnya kalau dulu bisa sampai jam setengah 6 ya menggunakan studio, sekarang itu udah jam 4 itu udah disuruh cabut, nggak boleh pakai studio. Dan beberapa kayaknya bulan lalu apa 2 bulan lalu itu sempat hari Jumat nggak boleh menggunakan studio. Selain itu ada nggak kayak ngerugiin UKM atau Ormawa gitu selain dari fasilitas? Kayaknya kalau dari RDK nggak ada sih ya. Nama saya Mutia Sundus Arifki dari UKM LPM Institute. Oke, Kak Mutia, di sini kami lagi membahas tentang efisiensi anggaran. Menurut Kak Mutia ini ngerasain nggak sih dampak dari efisiensi dan gimana tanggapan dari kakak? Ngerasain, saya sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa UKM, ngerasain dampak daripada efisiensi anggaran ini, di mana terjadi beberapa kebijakan-kebijakan yang muncul setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran khususnya di UIN Jakarta, di mana khususnya di Ormawa gitu ya, di Student Center itu terjadi pembatasan kegiatan jam malam karena penggunaan sekretariat UKM ini kan menggunakan listrik dan juga fasilitas-fasilitas dari kampus. Oleh karenanya ada kebijakan baru pembatasan penggunaan ruang sekretariat dan juga pembatasan berkegiatan mahasiswa di malam hari itu hanya sampai pukul 6 sore. Jadi ketika ingin berkegiatan malam dan kegiatannya harus benar-benar urgent, itu menggunakan surat izin berkegiatan malam. Selain itu juga ngerasain dampak-dampak lain daripada efisiensi yang mungkin hal ini udah menjadi berita yang umum gitu. Misalnya terjadi pengurangan dana kebutuhan mahasiswa khususnya di Ormawa. Menurut kakak sendiri ngerugiin para mahasiswa atau Ormawa maupun UKM nggak sih? Dan apa yang dirasakan? Ngerugiin mahasiswa, terutama ngerugiin Ormawa, karena saya sebagai mahasiswa UKM khususnya LPM Institute ngerasain yang namanya pemangkasan dana berkegiatan mahasiswa khususnya di Ormawa, kurang lebih kalau dikalkulasikan itu sejumlah 30% penurunannya. Tahun lalu itu kami semua rata-rata mendapat anggaran sebesar 38 juta per UKM, namun tahun ini karena ada pemangkasan anggaran rata-rata dapat 20 jutaan itu. Nah, mungkin kecuali bagi UKM yang memiliki prioritas tertentu terhadap kebutuhan prestasinya, misalnya Forsa atau PSM. Nah, itu mereka dapat anggaran di angka 40 jutaan, kayak gitu. Oke, baik Kak, terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih juga. Oke, kembali lagi bersama saya Rasya Aisyah di Ngosok Ngasih Ngobrol Asik. Oke, tadi kan kita baru ngomongin tentang anggaran yang ada di kampus. Nah, sekarang gue udah bersama Ilham sebagai Ketua SEMA FDIKOM Jakarta. Oke, gimana nih Ilham? Halo. Halo, panggilnya siapa tadi? Kacia. Oh, Kacia. Oke. Salam kenal Kacia, salam kenal juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ilham Nurdiansyah dari program studi kesejahteraan sosial UIN Jakarta. Alhamdulillah saat ini saya telah menjadi Ketua SEMA FDIKOM 2025. Oke, selamat ya Kak. Oke. Tapi gimana nih perasaannya abis terpilih menjadi ketua nih Kak? Sebenarnya deg-degan ya. Oh, deg-degan ya, deg-degan. karena kan tanggung jawabnya kan sangat besar gitu, apalagi kita harus bisa menyuarakan suara-suara para mahasiswa. Terus kita juga harus bisa menyatukan mahasiswa dengan aktivitas akademika gitu. Oke, kan kau udah menjabat nih ya. Kira-kira ada nggak sih kabar-kabar tentang anggaran mahasiswa yang dipotong? Oke, perihal anggaran mahasiswa yang dipotong ya. Sebenarnya untuk anggaran ini, pemangkasan anggaran ini kan isunya kan sudah dari lama ya, dan dapat kabar juga bahwa di ranah perkuliahan, di ranah kampus itu anggarannya juga terpotong
itu terpotong. Nah, terkhusus nanti kepada anggaran-anggaran di ormawa fakultas terkhusus gitu. Dan dari saya pribadi mendengar itu ironi karena kan kita sebagai mahasiswa gitu, kita sebagai mahasiswa yang mempunyai program di setiap ormawa yang kita yang kita jalankan gitu, itu kan butuh program butuh pendanaan yang cukup lumayan ya, karena kan kita nih sebagai pionir-pionir masa depan nantinya harusnya bisa mendapatkan anggaran yang layak gitu untuk menjalankan program-program kita. Tapi kalau udah tahu nih kayak gitu anggaran dipotong kayak gitu, sebenarnya dampaknya yang paling kerasa ke ormawa itu apa ya? Oke, yang pertama, sebelumnya kan ormawa itu kan sudah banyak nih program-program besarnya gitu kan. Kalau misal kita ambil contoh di Dema FDIKOM itu kan ada namanya Festival Dakwah tuh yang sangat besar ya, Fesdak. Itu pastinya kan sangat berpengaruh karena yang sebelumnya anggarannya itu tinggi, kalau misalnya dipangkas itu akan mengurangi kualitas dari program tersebut, seperti itu. Oke, jadi gitu aja semuanya. Terima kasih untuk Kak Ilham udah menyempatkan di sini. Sehat-sehat Kak, semoga SEMAK FDIKOM selanjutnya akan lebih bermanfaat bagi para mahasiswa di semua kalangan. Oke, dadah. Thank you. Luar biasa ya tadi cerita dari Kak Ilham, Ketua SEMA FDIKOM, yang ternyata bukan hanya paham kondisi, tapi juga berani bersuara. Dari pengurus jadi ketua, dari pendengar jadi penyambung suara mahasiswa. Tapi seperti yang kita tahu, suara mahasiswa itu bukan hanya tentang demo atau orasi. Kadang ia berwujud proposal, kegiatan yang ditolak, ruangan yang dikunci, atau anggaran yang katanya efisiensi, tapi malah membungkam potensi. Karena krisis itu bukan hanya soal uang, tapi juga tentang hilangnya ruang untuk bergerak, ruang untuk tumbuh, ruang untuk berpikir, dan juga ruang untuk berorganisasi. Dan ketika organisasi mahasiswa kehilangan fungsi, yang rugi bukan hanya aktivis, tapi bangsa ini yang kehilangan calon pemimpin di masa nanti. Jadi efisiensi itu boleh, asal nggak memotong semangat beraksi. Karena kalau kampus adalah tempat lahirnya pemimpin masa depan, maka ruang aktualisasi juga harus dijaga, bukan justru dihapuskan atas nama penghematan. Oke, terima kasih buat Kak Ilham yang udah banyak banget berbagi keresahan, berbagi semangat, dan juga strategi waras di tengah kondisi yang makin minimalis. Nah, Sobat Ngasih, itulah obrolan kita pada pagi hari ini tentang efisiensi anggaran yang katanya demi negara, tapi diam-diam bikin mahasiswa makin serba salah. Dari UKM yang nyala mulai redup sampai suara mahasiswa yang pelan-pelan direndam. Tapi tenang, di Ngosak Ngasih kita nggak bakal berhenti untuk ngobrolin yang ganjel. Karena selama masih ada keresahan, akan selalu ada ruang untuk disuarakan. Ingat, kampus bukan hanya tempat untuk cari nilai, tapi juga tempat untuk bertumbuh, jadi manusia yang berpikir, bersikap, dan juga berdaya. Saya Rasya, pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya, masih di tempat yang sama di Ngosak Ngasih Ngobrol